Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada pertemuan kali ini akan menjelaskan materi kami, yaitu ruang lingkup inflasi dan deflasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Priagung Anggita Aji, nomor induk mahasiswa 124021932. Saya Salisatu Zulaikah, NIM 254. Perkenalkan, nama saya Alvina Hurotoloyun, NIM 288. Saya Dila Dwi Maharani, NIM 290. Akan menjelaskan pengertian dari inflasi. Secara umum, inflasi didefinisikan sebagai naiknya harga barang secara terus-menerus akibat dari ketidakseimbangan antara arus barang yang ada dengan arus uang yang beredar. Nah, apabila harga dari satu atau dua barang yang naik itu belum tentu dikatakan sebagai inflasi. Nah, apabila kenaikan harga dari satu atau dua macam barang yang menyebabkan harga barang lain ikut naik, itu dapat dikatakan sebagai inflasi. Nah, inflasi ini sendiri disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu demand and supply dan jumlah beredarnya uang itu sendiri. Nah, pada poin demand and supply, apabila dalam ekonomi klasik, apabila permintaan suatu barang relatif tinggi dan penawaran barang yang ada cenderung rendah, maka dapat dikatakan harga barang tersebut naik. Sedangkan arus uang yang beredar dapat mempengaruhi naiknya harga barang atau inflasi. Karena apa? Apabila jumlah uang yang beredar relatif banyak, akan merangsang daya beli masyarakat. Contohnya seperti menjelang hari raya, para pekerja itu mendapatkan sebuah THR. Nah, dapat dikatakan dari situ jumlah uang yang beredar cukup banyak daripada waktu biasanya, sehingga jumlah uang beredar yang lebih akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat terhadap suatu barang. Nah, itu dapat mempengaruhi terjadinya inflasi. Selanjutnya, penggolongan inflasi. Umumnya inflasi didasarkan pada 3 golongan, yaitu berdasarkan asalnya, berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, dan berdasarkan tingkat keparahan inflasi itu sendiri. Apabila didasarkan pada asalnya, inflasi digolongkan menjadi 2, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri. Contohnya, akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru atau kebijakan mencetak uang baru, dan gagalnya mekanisme pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal, sehingga dapat mempengaruhi harga lain. Yang kedua adalah inflasi dari luar negeri, adalah inflasi yang terjadi akibat naiknya harga barang impor. Hal ini terjadi akibat biaya produksi yang naik atau biaya produksi luar negeri tinggi dan adanya kenaikan tarif impor barang. Apabila didasarkan pada besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, maka inflasi digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu inflasi tertutup atau closed inflation. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang yang tertentu, seperti yang saya sampaikan pada definisi inflasi pada sebelumnya. Yang kemudian terdapat inflasi terbuka atau open inflation. Nah, hal ini terjadi kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum. Nah, yang ketiga, inflasi yang tak terkendali atau hiperinflasi. Hiperinflasi terjadi apabila serangan inflasi yang demikian hebatnya sehingga setiap saat harga
harga suatu barang terus berubah dan meningkat secara drastis, sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai mata uang yang terus merosot. Jadi kalau dapat disimpulkan, inflasi ini terjadi antara naiknya suatu harga barang atau melemahnya nilai alat tukar. Selanjutnya adalah jika ditinjau berdasarkan keparahannya inflasi, maka inflasi dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah inflasi ringan. Inflasi ringan terjadi apabila nilai mata uang menurun atau harga barang naik terus-menerus selama kurang dari 10% selama 1 tahun. Sedangkan inflasi sedang Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab inflasi dan cara mengatasi inflasi. Penyebab inflasi ada 3. Yang pertama yaitu inflasi karena dorongan permintaan. Inflasi ini merupakan inflasi yang disebabkan oleh permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang terlalu tinggi. Yang kedua yaitu inflasi karena dorongan biaya produksi. Inflasi ini merupakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang disebut juga inflasi penawaran. Yang ketiga, asal terjadinya inflasi ada 2, domestic inflation dan import inflation. Domestic inflation merupakan inflasi yang berasal dari dalam negeri tanpa adanya dari pengaruh luar negeri. Yang kedua yaitu import inflation, adalah inflasi yang berasal dari luar negeri atau dari pengaruh luar negeri. Materi selanjutnya yaitu deflasi. Yang pertama, pengertian deflasi. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Jika inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Jadi, deflasi merupakan suatu keadaan di mana dalam perekonomian terjadi proses penurunan harga atas barang-barang umum secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu, sehingga mengakibatkan nilai uang menjadi naik. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis deflasi. Terdapat 2 jenis deflasi. Yang pertama yaitu deflasi strategis, merupakan terjadi karena penerapan kebijakan pengontrolan terhadap gejala konsumsi berlebihan guna mengatasi kenaikan harga pasar. Yang jenis kedua yaitu deflasi sirkulasi, terjadi pada saat transisi dari kesuksesan perekonomian menjadi kemerosotan perekonomian, karena akibat dari ketidakseimbangan antara daya produksi dan konsumsi. Oleh sebab itu, terjadi penurunan harga pasan dalam resesi ekonomi, akibat semakin kurangnya kebutuhan terjadi barang ekonomi yang berlebihan. Penyebab deflasi. 1. Menurunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ini dapat terjadi karena banyak orang yang tergiur atas hasil yang besar atau bunga yang tinggi di bank. Mereka memanfaatkan peluang ini dengan cara menabungkan uangnya di dalam bank. 2. Naiknya jumlah barang di pasar. Produsen yang terus melakukan produksi tidak mempunyai orientasi atau perhitungan yang tepat. Mereka menganggap jika jumlah permintaan masyarakat meningkat, maka barang yang diminta banyak. Banyak produsen salah di sini, sehingga ketika permintaan masyarakat akan barang menurun, mereka akan kebingungan karena masih banyak barang yang masih belum dijual. Secara otomatis, harga barang akan turun karena jumlahnya yang banyak sedangkan permintaan masyarakat sudah menurun. 3. Permintaan barang yang menurun. Seperti yang kita tahu, jika konsumen mempunyai sifat alami yang mudah bosan,
Jika ketika mereka sudah bosan dan tidak tertarik akan barang tersebut, maka permintaan barang tersebut akan menurun. Selain itu, konsumen lebih memilih uangnya dimasukkan ke dalam bank dalam jangka panjang atau untuk menyiapkan masa depan. Secara otomatis, permintaan barang yang akan mengalami penurunan yang besar. Dan yang selanjutnya adalah cara mengatasi deflasi. Cara pertama, menurunkan tingkat suku bunga. Salah satu cara mengatasi terjadinya deflasi adalah dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Tujuannya adalah untuk menambah uang yang beredar di masyarakat. Dengan cara ini, maka masyarakat akan mengurungkan niatnya untuk menabung di bank. Masyarakat akan lebih memilih untuk memegang uangnya sendiri. Dengan itu, maka niat atau keinginan masyarakat untuk membeli barang akan meningkat. 2. Menerapkan kebijakan moneter. Selain cara di atas, menerapkan kebijakan moneter juga dapat mengatasi masalah deflasi. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan tujuan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah politik diskonto, yaitu kebijakan yang berbentuk menurunkan tingkat suku bunga yang ada. Dengan hal itu masyarakat akan menarik uangnya di bank. 3. Menerapkan kebijakan fiskal. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi deflasi adalah kebijakan fiskal. Jika kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral, maka kebijakan fiskal dapat dilakukan oleh pemerintah. 4. Menerapkan kebijakan non-moneter. Dengan cara ini, secara efektif dapat mengatasi masalah deflasi karena kebijakan ini terkandung beberapa langkah yang dapat menambah jumlah uang yang ada di masyarakat.